Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar, bukan? Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita di tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Kita akan belajar mengenai dongeng binatang atau fabel. Kemudian yang kedua, kita akan belajar pecahan. Nah, sekarang kita simak penjelasannya. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati. Nah, di sini tentang upacara bendera, di mana setiap hari Senin dilaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru berjanji setelah upacara akan membacakan dongeng atau cerita. Nah, sekarang kita di materi yang pertama, yaitu dongeng tentang ikan dan burung. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kemudian ikan berkata dalam hatinya, "Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan." Ia lalu berusaha melompat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Kemudian sang ikan berkata dalam hatinya, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" Nah, sekarang kita tinggalkan cerita si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, "Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan." Ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Kemudian sang burung berkata dalam hatinya, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang?
agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Sang burung berkata kepada ikan, "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu." Kemudian sang burung berkata, "Aku juga menginginkan cacing-cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu." "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" "Wow, ide bagus, aku setuju." Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, dari dongeng tadi kita harus ingat bahwa dongeng tersebut mengandung pesan moral. Di antaranya yaitu tentang rasa bersyukur. Seringkali kita mengeluh akan kehidupan yang kita jalani. Padahal bisa jadi orang lain tengah berharap mempunyai kehidupan seperti yang kita miliki. Lagi-lagi kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengeluh, iri dengan kehidupan orang lain, serta tak jarang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi pada diri kita. Lalu bagaimana dengan kata bersyukur itu? Bersyukur adalah menerima segala apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Kemudian pesan moral yang kedua adalah persahabatan. Setiap pertemanan atau persahabatan akan selalu mengajari kita mengenai suatu hal dan memberikan sesuatu yang istimewa, apapun itu. Sahabat juga akan menyadarkan kita betapa berharganya pertemanan yang kita miliki. Kita belajar untuk menerima kebaikan hati serta pentingnya untuk mencari orang lain pada saat membutuhkan. Dalam banyak situasi, pertemanan juga mengajari kita mengenal diri sendiri dan betapa pentingnya memiliki seseorang yang mengenal dan memahami kita. Sahabat adalah kunci sejati untuk melewati masa sulit. Banyak hikmah dan pesan moral serta contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Nah, manfaat hidup rukun dengan teman adalah tercipta persatuan, kemudian memiliki banyak teman, dapat saling membantu atau tolong-menolong. Nah, tentunya kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, sekarang kita di materi yang kedua, yaitu tentang pecahan. Siti dan teman-temannya diberi tugas untuk membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat kartu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Yuk sama-sama kita lihat penjelasannya. Nah, anak-anak, di sini Siti mempunyai 3 buah kartu. Yang pertama adalah kartu setengah, sepertiga, dan seperempat. Anak-anak ingat kembali untuk menyatakan pecahan setengah, maka gambar tersebut harus dibagi 2 sama besar. Nah, dan kemudian jika anak-anak ingin membuat pecahan sepertiga, maka gambar tersebut harus dibagi 3 sama besar. Sedangkan jika anak-anak ingin membuat pecahan seperempat, maka gambar tersebut juga harus dibagi 4 sama besar. Jadi, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, sekarang perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Gambar pertama, pembagian tidak sama besar. Satu bangun ini dibagi 2, tapi tidak sama besar, maka tidak bisa disebut pecahan setengah. Jadi, ini bukan pecahan setengah. Sedangkan gambar kedua, bangun tersebut dibagi 2 sama besar, maka dapat dikatakan masing-masing adalah pecahan setengah.
Nah, sekarang ayo kita berlatih. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah bangun. Bangun biru dan bangun putih. Banyaknya bangun di atas adalah berapa, anak-anak? Ya, ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Nah, kemudian, pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, di sini setengah. Mana yang menunjukkan pecahan setengah? Apakah gambar yang pertama atau yang kedua, anak-anak? Ya, yang menunjukkan pecahan setengah adalah gambar yang kedua. Karena gambar yang pertama tidak dibagi sama besar. Kemudian, sepertiga. Mana yang menunjukkan pecahan sepertiga? Apakah gambar yang pertama atau yang kedua? Ya, kalian benar, gambar yang pertama. Karena gambar yang kedua tidak sama besar, yang di tengah itu lebih besar dari yang lainnya. Nah, sekarang kegiatan kalian adalah tuliskan pesan moral yang terkandung dalam dongeng ikan dan burung. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan dongeng ikan dan burung dari buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 62. Nah, di kegiatan 2, kalian menjawab pertanyaan halaman 65 sampai 66, soal nomor 2 dan 3. Kemudian, kegiatan yang berikutnya adalah pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Dari buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, soal nomor 3 sampai dengan 6, halaman 66 sampai 67. Selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.